Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Septiani dengan NIM 530202000069. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat Ibnu Sina. Sebelum memulai ke pokok pembahasannya, saya akan mengenalkan atau membacakan riwayat hidup Ibnu Sina. Siapa itu Ibnu Sina? Ibnu Sina mempunyai nama lengkap yaitu Abu Al-Ali Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali Ibnu Sina, atau di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna. Ia dilahirkan pada bulan Safar di desa Afshana pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi. Ia dibesarkan di Bukhara. Pada umur 10 tahun, Ibnu Sina telah mempelajari ilmu-ilmu agama, kesastraan, serta telah hafal Al-Quran. Ayahnya bernama Abdullah. Lewat usaha ayahnya, Ibnu Sina tertarik untuk mempelajari ilmu filsafat dengan menekuni alam pikiran Yunani, Islam, dan berbagai perangkat materi filsafat lainnya. Selain itu, ia juga mempelajari ilmu logika, geometri, dan astronomi dari Abu Abdillah. Dari secara otodidak, ia belajar ilmu kedokteran, fisika, dan metafisika. Dalam usia 16 tahun, ia telah dikenal sebagai seorang dokter yang ahli dalam berbagai penyakit, dan dalam usia 18 tahun ia telah menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan seperti filsafat, matematika, logika, astronomi, musik, mistik, bahasa, dan ilmu hukum Islam. Dan Ibnu Sina ini wafat di Hamazah pada tahun 1037 Masehi. Selanjutnya, karya Ibnu Sina. Semasa hidupnya, Ibnu Sina termasuk seorang filosof muslim yang sangat produktif dengan menulis lebih dari 100 buah buku. Di antara karya tulisan yang terpenting adalah 1. Al-Shifa, yaitu berisikan uraian tentang filsafat yang terdiri atau 4 bagian, yaitu ketuhanan, fisika, matematika, dan logika. Yang kedua adalah Al-Najat, berisikan ringkasan dari kitab Al-Shifa. Karya ini ditulis dan ditujukan untuk orang terpelajar, khususnya yang ingin mengetahui dasar-dasar ilmu hikmah secara lengkap. Yang ketiga, Al-Qanun fi Al-Tib, berisikan ilmu kedokteran yang terbagi menjadi 5 kitab yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu medis dan nama jenis-jenis penyakit dan lain-lain. Yang keempat, Al-Insyarat wa Al-Tanbihat, kitab yang mengandung uraian tentang ilmu logika dan hikmah. Yuk kita masuk ke pembahasan atau inti pokoknya, yaitu pemikiran filsafat Ibnu Sina. Pertama, filsafat emanasi. Apa sih filsafat emanasi? Filsafat emanasi atau Al-Faid adalah teori pancaran tentang penciptaan alam, yang mana alam ini wujud karena ciptaan dari Yang Maha Esa atau yang berasal dari Neoplatonisme, yang mempunyai 2 sifat, yaitu sifat wajib wujud dan sifat mungkin wujud. Ada 3 objek pemikiran loh, yaitu akal, jiwa, dan langit-langit. Serta pemikiran Ibnu Sina yang terpenting adalah filsafat tentang jiwa atau yang disebut al-nafs atau al-ruh. Yang kedua, filsafat al-wujud, yaitu penggambaran bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta dan seisinya. Ibnu Sina menggambarkannya dengan membagikan wajib al-wujud menjadi 2 bagian, yaitu wajib al-wujud bizatihin, wujudnya ada karena zatnya semata, sehingga mustahil jika diandaikan tidak ada karena adanya tidak butuh sebab yang lain di luar dirinya. Kedua, wajib al-wujud bi ghairihi, maksudnya wujudnya karena ada sesuatu yang lain di luar zatnya. Dan ada 2 jenis pembuktian tentang eksistensi Tuhan, yaitu wajib al-wujud dan mungkin al-wujud. Wajib al-wujud atau yang disebut dengan sesuatu yang benar-benar nyata, dan mungkin al-wujud atau sesuatu yang boleh dianggap maupun tidak adanya. Dan corak pemikiran filsafat Ibnu Sina adalah
memadukan antara filsafat dan agama, dan juga pemikirannya begitu rasional, dan tidak mengesampingkan Al-Quran dan hadis. Serta, karakteristik paling dasar dari pemikiran Ibnu Sina adalah pencapaian definisi metode pemisahan dan pembedaan konsep-konsep secara tegas dan keras. Hal ini memberikan kehalusan yang luar biasa terhadap pemikiran-pemikirannya. Lalu, perspektif Ibnu Sina dalam pendidikan. Ada tujuannya loh, yaitu Ibnu Sina mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki oleh seseorang ke arah pengembangan yang sempurna, yaitu perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti dalam rangka menciptakan insan kamil. Ibnu Sina juga mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu juga diarahkan pada upaya persiapan seseorang agar dapat hidup dalam masyarakat secara bersama-sama dengan melakukan pekerjaan atau keahlian yang dipilihnya, sesuai dengan bakat, kesiapan, kecenderungan, dan potensi yang dimiliki. Lalu, ada kurikulum, yaitu menyesuaikan dengan perkembangan psikologis anak itu sendiri. Lalu, ada metode pengajarannya loh, yaitu Ibnu Sina mengatakan bahwa dalam penyampaian materi hendaknya disesuaikan dengan sifat materi pelajaran. Dalam hal ini, Ibnu Sina menawarkan beberapa konsep metode pengajaran sebagaimana yang disimpulkan oleh Abu Dinata, yaitu suatu pelajaran tertentu tidak dapat dijelaskan pada peserta didik melalui satu cara, melainkan cara yang sesuai dengan psikologis anak itu sendiri. Ada metode pemberian materi menurut Ibnu Sina, yaitu 1. Dengan menggunakan metode pengajaran, hendaknya memperhatikan kesesuaian antara bidang studi dengan metode yang diajarkan. Kedua, memperhatikan tingkat usia anak didik. Yang ketiga, memperhatikan bakat dan minat peserta didik. Lalu, pendidik. Adapun konsep guru yang ditawarkan oleh Ibnu Sina adalah sebagaimana dikutip oleh Abu Dinata, antara lain berakal cerdas, beragama, mengetahui cara mendidik akhlak, cakap dalam mendidik anak, berpenampilan tenang, jauh dari berolok-olok dan main-main di hadapan muridnya, tidak bermuka masam, sopan, santun, bersih, dan suci murni. Ibnu Sina juga menekankan agar seorang pendidik tidak hanya mengajarkan dari segi teoritis saja kepada anak didiknya, melainkan juga melatih keterampilan, mengubah budi pekerti, dan kebebasannya dalam berpikir. Ada hukumannya juga loh, tetapi menurut Ibnu Sina yang telah disimpulkan oleh Abu Dinata bahwa Ibnu Sina tidak berkenan dengan adanya hukuman karena Ibnu Sina sangat menghargai martabat manusia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.